Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustandi, saya mahasiswa Jenjang S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi, dengan NIM C1AB 2023. Pada kesempatan ini saya akan melakukan edukasi mengenai permasalahan-permasalahan atau yang menjadi ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 2 serta penanganannya untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada ibu hamil trimester 2. Jadi adapun untuk penyuluhan ini, edukasi ini diberikan kepada sasarannya adalah ibu hamil trimester 2. Adapun tempatnya mungkin tempatnya di rumah pasien. Kemudian tempatnya yaitu untuk waktunya ini dilakukan pada tanggal 6 Januari 2023. Untuk waktunya kita kurang lebih paling lama antara 10 sampai 15 menit dalam memberikan edukasi. Dan saya sendiri sebagai penyuluh yaitu Rustandi. Adapun tujuan interaksional umum untuk edukasi ini adalah setelah dilakukan penyuluhan atau edukasi tentang ketidaknyamanan kepada ibu hamil ini, diharapkan ibu hamil khususnya yang trimester 2 ini bisa memahami dan mengerti tentang kondisi atau masalah-masalah yang dihadapi serta bisa menangani atau mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Adapun tujuan interaksional khususnya yaitu setelah mendapatkan informasi atau edukasi dari petugas, maka diharapkan pasien mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ketidaknyamanan kehamilan pada trimester 2. Kemudian si pasien bisa memahami macam-macam ketidaknyamanan, kemudian menjelaskan macam-macam dan penyebab ketidaknyamanannya dalam kehamilan trimester 2, kemudian menjelaskan dan mengetahui tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai, kemudian bisa mengatasi ketidaknyamanan yang dialami ibu hamil pada trimester 2. Oke, kita masuk ke fase kerjanya ya, ke tahap kerjanya. Di hadapan saya sudah ada ini pasiennya, ibu hamil trimester 2 ya. Baik, sebelumnya assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Rustandi, saya perawat dari Puskesmas Cikidang. Pada kesempatan ini saya akan memberikan edukasi atau penyuluhan mengenai hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan ya, serta bagaimana cara penanganannya khususnya pada ibu hamil trimester 2 ini ya Bu ya. Oke. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Nenti. Oh, Ibu Nenti. Usianya berapa tahun Bu? 28 tahun. 28 tahun Ibu ya. Oke, baik Ibu. Jadi kita ada kontrak waktu dulu ya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan edukasi atau informasi kepada Ibu mengenai hal-hal yang bisa menyebabkan atau hal-hal yang biasa terjadi, permasalahan yang terjadi pada ibu hamil trimester 2 ini ya, yang membuat tidak nyaman, serta nanti bagaimana cara untuk menanganinya ya Bu ya. Kita mulai saja ya Bu ya. Baik, kita awali dulu dengan trimester 2 ini kan kehamilan usia 13 minggu sampai dengan 28 minggu ya. Di usia janinnya berarti antara 4 bulan sampai 6 bulan ya Bu ya, untuk trimester 2 ini. Nah, adapun biasanya hal-hal yang biasa dialami atau dirasakan oleh ibu hamil trimester 2 ini adalah yang pertama suka merasakan gatal ya, terutama di lipatan-lipatan paha ya. Itu penyebabnya karena biasa karena peregangan kulit Bu ya. Peregangan kulit, kemudian adanya peningkatan pengeluaran keringat. Ya, itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama yang harus Ibu perhatikan adalah memperhatikan dulu kukunya Bu, biar nggak panjang ya. Ya, biar nggak panjang. Nanti itu bisa membuat iritasi pada kulit. Oke, itu ya Bu ya, yang pertama gatal. Cara mengatasinya mungkin Ibu tadi biar kulitnya tidak lecet, pertama digunting kukunya Bu ya. Kemudian yang kedua jaga kebersihan juga ya. Kemudian mandi guyur biasa 2 kali ya Ibu ya. Suka mandi Bu? Suka. Oh iya ya, oke.
terus kurangi apa namanya pemakaian sabun ya Bu ya. Nah itu yang pertama Bu, gatal. Kemudian yang kedua yang dirasakan itu pusing. Ya suka pusing nggak Bu? Kadang-kadang. Kadang-kadang suka pusing ya. Terus bahkan kalau yang sudah parah, apa yang dirasakannya parah bisa sampai pingsan Bu. Wah bisa sampai pingsan ya. Kemudian itu penyebabnya karena apa? Biasanya itu karena rahim kan menekan pembuluh darah ya. Cara menanganinya ya pertama harus ibu ketika dirasakan seperti itu harus lebih banyak istirahat ya, minum yang banyak. Oke, kemudian yang biasa dirasakan itu nyeri ulu hati, suka terasa panas misalnya di bagian dada, tenggorokan, itu karena adanya peningkatan asam lambung ya di ibu hamil itu. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Pertama ibu hindari dulu makanan-makanan yang pedas ya. Oke, hindari makanan yang pedas. Kemudian hindari juga mengkonsumsi makanan yang berlemak ya. Dan porsi besar misalkan daging ya. Kemudian minum sedikit atau apa namanya jika gejala semakin parah ya ibu dirasakan itu sampai nggak masuk makan atau dan sebagainya, ibu harus segera diperiksakan ke dokter ya. Oke. Nah itu tadi apa namanya dari mulai gatal-gatal, pusing, kemudian suka sering nggak enak di perut ya, nyeri ulu hati, kemudian suka sembelit juga, susah buang air besar juga kadang-kadang ya. Itu karena mungkin apa namanya kurang serat atau peningkatan penyerapan air oleh usus ya. Yaitu dibanyakin aja Bu, penanganannya konsumsi apa namanya makanan yang serat tinggi ya. Oke, selanjutnya keluhannya itu apa namanya perut itu sering kembung ya, perut sering terasa kembung ya, penyebabnya bisa karena pengaruh tadi hormonal Bu ya. Nah bagaimana cara penanganannya? Yaitu berarti harus makan perlahan tapi yang halus Bu ya makanannya. Oke. Kemudian sering keputihan ya, sering keputihan penyebabnya itu bisa karena pengaruh hormonal juga ya gitu. Kemudian peningkatan produksi lendir juga. Nah itu. Dan terus kalau memang sampai keputihannya itu berlebihan ya, bahkan sampai ada keluar darah misalkan ya, darah, maka segera periksakan ke dokter ya Bu ya. Oke, kemudian ada apa namanya sering keluhan kayak varises Bu ya. Nah itu varises biasanya pada kaki atau daerah-daerah kemaluan juga ya. Ya penyebabnya karena itu bisa disebabkan oleh pengaruh hormon kehamilan juga Bu ya. Nah cara mengatasinya ya jangan terlalu lama berdiri Bu. Kalau ibu hamil ya jangan terlalu lama berdiri, terus sering peregangan lah kaki ya, biar apa namanya aliran darahnya mengalir lagi. Nah nanti sesuai panduan yang di sini nanti Bu ya buat ibu. Kemudian untuk apa namanya keluhan yang selanjutnya itu sering sakit kepala Bu ya, sering sakit kepala di sini ya. Terus kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Biasanya kan kalau ibu hamil trimester 2 itu tingkat emosionalnya ya suka sering tegang juga Bu ya. Itu kadang sering apa namanya jadi ketika emosionalnya itu ketegangan emosionalnya tinggi maka kepala itu sering sakit ya Bu ya. Kemudian cara mengatasinya ya dibawa santai aja Bu ya, istirahat yang cukup ya Bu ya. Oke ya. Oke. Ini banyak Bu sebanyak keluhannya ya Bu ya. Ini sesuai yang sini Bu nanti bisa dibaca untuk lipetnya. Nyeri pada lipatan paha Bu. Nyeri pada lipatan paha itu biasanya karena apa namanya penarikan otot paha akibat pembesaran rahim ya, sehingga itu bisa menjalar sampai ke punggung kadang-kadang ya. Nah kalau nyerinya sampai berlebihan atau kram yang sampai berlebihan, ibu segera periksakan ke dokter ya. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian ada sembelit juga Bu ya, itu buang air besar yang melambat ya. Itu karena pengaruh dari hormon progesteronnya, dan kemudian BAB menjadikan tidak apa namanya kebiasaan buang air besar bisa mungkin akan mengalami perubahan ya Bu ya selama kehamilan. Oke. Dan membekak ya. Oke, kemudian istirahat aja Bu ya yang cukup. Kemudian
lakukan menghilangkan rasa tak nyamannya ini akibat wasir, yaitu bisa dengan istirahat ya, sedikitnya ya 1 jam setiap hari dengan tungkai ya. Kemudian makanlah makanan yang berserat ya, dan jumlah yang cukup. Kemudian obat ya itu kalau sesuai indikasi dokter aja ya kalau nanti obat. Dan kadang-kadang ibu kalau hasil dari cek lab di trimester 2 itu kan memang perlu dicek lab juga ya untuk darah lengkapnya, mulai dari hemoglobin, leukosit, karena takutnya dikhawatirkan ketika hemoglobinnya rendah ditakutkan terjadi anemia ya. Kalau memang itu terjadi anemia, maka ya penanganannya harus istirahat yang cukup, terus minum tablet untuk penambah darah, kan suka dikasih vitaminnya apalagi zat besi. Nah seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya ya itu tadi kadang-kadang sering kram otot Bu ya. Kram otot ini ya karena tekanan saraf pada ekstremitas bawah ya. Oke. Nah, kadang-kadang di sini suka terjadi ada yang namanya itu hiperpigmentasi. Nah, ini nih Bu, hiperpigmentasi ya. Nah, jadi rangsangan dari hormon itu dari biasanya akan hilang pada masa nifas Bu ya. Nah, itu Bu. Jadi untuk penanganannya untuk yang masalah ini adalah kuku hendaknya dibersihkan, kemudian ciptakan suasana yang nyaman ya. Apabila keluhan-keluhannya berlanjut maka diperiksakan ke dokter ya. Itu Bu ya mengenai tentang masalah-masalah yang dihadapi ibu hamil pada trimester 2 ya. Kita mungkin Ibu ada yang ditanyakan Bu? Gini Pak, kalau misalkan suka kram perut gitu, itu gimana ya? Oh ya, sering ya keluhannya kram, bahkan sampai ke pinggang Bu, sering nggak? Sampai ke punggung ya. Nah ini memang kram perut ini sering dialami ya, tapi tidak semua ibu hamil yang di trimester 2 ini keluhan seperti ini. Tapi kalaupun ada itu memang disebabkan karena dia adanya pembesaran rahim ya, kemudian adanya bagian otot ya atau hormon ligamennya itu menyentuh kepada saraf relaksannya sehingga dia tidak mampu menopang ya, jadi ibaratnya lemes, akhirnya menekan, dan ini terjadi ketegangan di bagian saraf perutnya. Dan itu memang kalau dirasakan seperti itu, apalagi si sakitnya itu hebat ya. Nah itu ibu untuk cepat-cepat ya untuk periksa ke dokter kandungan ya. Mungkin ada lagi Bu? Ini sama kadang mah suka ada keluar darah dari gusi gitu. Iya. Itu sering Bu, sering kadang-kadang ya keluar darah iya. dari gusi. Memang karena kan di masa kehamilan trimester 2 itu apalagi ibu hamil ya, dia memang memerlukan cukupan akan kalsium karena dia diserap ya, sehingga ketika kita memang kurang untuk asupan kalsium ini, maka si gigi ini kan dia si fungsi ininya itu jadi lemah yang menyebabkan si seringnya itu si gusi itu sering keluar darah. Nah disitulah makanya ibu perlu juga memperbanyak konsumsi kalsium, karena kalsium itu ketika ibu hamil ini penyerapan yang berlebihan yang banyak sementara asupan kurang, itu terjadi penurunan ya di bagian gusinya khususnya, maka itu membuat si pembuluh darah atau karena kekuatan daripada si tulangnya ini lemah karena kalsiumnya kurang. Nah itu yang membuat akhirnya ada rembesan-rembesan darah dari situ ya Bu ya. Oke. Ada lagi Bu? Sudah cukup pertanyaannya? Baik Ibu, kita evaluasi ya. Coba sebutkan Ibu hal-hal apa aja yang membuat tidak nyaman pada ibu hamil trimester 2. Itu ini ya, sering BAB, terus ada rasa gatal-gatal, Oke. sering
pusing. Ya. Oke, ya. Kram juga ya, sering kram. Iya. Ya. Baik Ibu, nanti untuk selebihnya Ibu bisa baca di sini ya materinya. Di sini sudah lengkap Bu ya tentang apa saja keluhan-keluhannya ya. Mungkin itu Ibu. Nanti saya akan kesini lagi ya, mungkin beberapa atau minggu depan untuk sejauh mana Ibu apakah keluhan-keluhan yang Ibu rasakan bisa Ibu aplikasikan sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.